Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misrawati SPDI, mahasiswa PPG BID 1 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang berjudul Warisan dalam Islam dengan metode pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning di kelas 12 F8. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru sesudah kita mengikuti ujian tengah semester minggu kemarin. Jadi sebelum kita mulai, silahkan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Duduk siap, hormat gerak, dengan gerak baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lebih berkatnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan Anda buka Al-Qur'annya terlebih dahulu dan membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum
Firiska, Abil Nayi Saputra, Aisyah Farhamdi, Alia Nur Ramadhani. Baik yang tidak hadir Ratu Adinda ya, karena dia lagi sakit. Mudah-mudahan dia cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang fikih faraid atau ilmu mawaris. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Apa? Indahnya kehidupan bermakna, yang poin materinya yaitu iman, Islam, dan ihsan. Siapa yang masih ingat apa itu iman? Saya. Iman artinya Saya. Islam. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Kemudian selanjutnya ihsan. Satu orang aja, siapa yang bisa menjawab apa itu ihsan? Coba mungkin. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Berbuat baik. Yang beri tepuk tangan buat Mufti. Nah, siapa yang bisa menjelaskan lebih detail apa itu pengertian iman? Masih ingat materi kita kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan secara detail apa pengertian iman? Coba ya, tunjuk tangan. Coba gerak. Silahkan berdiri. Apa pengertian iman? Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Beri tepuk tangan bagi semua. Diharapkan apa yang sudah kita pelajari hendaknya Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi materinya tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, materinya supaya kehidupan kita lebih bermakna. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ilmu faraid atau mawaris. Kenapa belajar tentang harta warisan ini sangat penting? Ada yang tahu? Nah, baiklah, kenapa penting belajar ilmu mawaris ini? Agar tidak salah digunakan. Nah, agar harta peninggalan orang yang sudah meninggal tidak salah gunakan. Tepuk tangan terlebih dahulu buat Ila. Nah, selanjutnya siapa lagi? Nah, silakan Ila. Supaya kita bisa menentukan pembagian warisan. Supaya kita bisa menentukan pembagian harta warisan ini, siapa saja yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Tepuk tangan kita. Nah, kemudian pernah tak sebelumnya kamu belajar tentang harta warisan ini? Belum. Berarti dari sejak SD sampai SMP materinya belum membahas tentang harta warisan. Hari ini kita bahas tentang harta warisan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah proses pelaksanaan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ilmu mawaris. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi dalil pembagian harta warisan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mawaris dalam Islam, mampu mengemukakan sebab-sebab mendapatkan harta warisan, kemudian mengemukakan sebab terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan, kemudian menyebutkan dalil tentang pembagian harta warisan, kemudian menjelaskan ketentuan hukum warisan dalam Islam, dan yang terakhir mengemukakan rukun dan syarat pembagian harta warisan dalam Islam. Supaya Ananda lebih bersemangat nantinya untuk mengikuti PBM, silahkan berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking. Saatnya meraih mimpimu.
Ananda perhatikan video berikut. Nah, nanti silakan Ananda catat hal-hal pentingnya. Sesudah ini nanti kita akan berdiskusi kelompok. Manusia dengan sesamanya yang di dalamnya termasuk masalah warisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dan harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mewaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mewaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miros, merupakan bentuk masdar dari kata warisan yarisu irsan, mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu mewaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yakni ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Sumber hukum ilmu mewaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan setelah itu ijma para ulama, serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Selesai nonton video tentang mewaris ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa isi video tersebut? Apa yang Ananda dapatkan dari video yang Ananda tonton tadi sebelum Ananda diskusi kelompok? Ya, siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan share apa kesimpulan dari video yang kamu tonton tadi? Dari video tadi dapat dari itu pengertian dari menulis pengertiannya yang dari salah satu bahasa mulai dari cara pembagian warisan, bahwa yang pertama dari mana, dan kadang-kadang yang didapat sejak masing orang. Dan beri tepuk tangan dari untuk lebih lanjutnya, nanti Ananda berdiskusi secara berkelompok tentang materi ini sudah dibagi berdasarkan LKPD-nya nanti. Nah, untuk pembagian kelompok, silahkan Anda berdiri terlebih dahulu. Nah, berhitung 1 sampai 6. Kita ada 6 kelompok yang dimulai dari pentingnya. Silahkan berdiri. Nah, berarti masing-masing sudah duduk di kelompoknya ya. Nah, ada yang 6
ada yang 5. Nah, ini nanti mau bagikan LKPD. Di sini sudah tertulis tugas kamu per kelompok. Jadi dipastikan semua anggota kelompok aktif untuk berdiskusi. Nah, nanti selesai diskusi baru kita presentasikan ke depan. Silakan kamu cari berdasarkan bahan ajar yang sudah Ibu kirim melalui WA Group, atau boleh juga kamu cari referensi yang lain. Nah, silakan berdiskusi, buat nama kelompoknya dan buat anggota kelompoknya masing-masing. Yang menjelaskan tentang hukum Materinya yang kamu bahas. Nah, dalil. Nah, dalil tadi di video kan sudah dijelaskan juga ya. Nah, silakan buka bahan ajar yang dikirim atau boleh juga cari di referensi yang lain. Ini cuma penelitian aja, Pak. Ya, pengertiannya secara detail baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian sebelum Islam datang bagaimana sistem pembagian harta ini. Lalu setelah Islam datang kenapa mungkin kita belajar yang dimana Allah berfirman Sudah selesai semuanya berdiskusi? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan. Silakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain nanti silakan menyimak dan ajukan pertanyaan. Kalau seandainya ada yang belum kamu pahami dari apa yang disampaikan oleh anggota kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 bersuara. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Harus ada 3 unsur agar terwujudnya kewarisan, yaitu 1. Orang mati dalam bentuk pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau pewaris meninggalkan harta. 3. Ahli waris. Warisan secara bahasa berasal dari bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar infinitif dari kata warisan. Yurisu wirsan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada yang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut istilah, warisan adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan maupun berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak hidup legal secara hidupnya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa pengertian harta warisan menurut kalian? Kesimpulan pengertian warisannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Anafia. Saya berasal dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 dari yang tentang pengertian warisan. Tadi kata kelompok 1 kan pengertian warisan itu adalah
proses pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jikalau orang yang meninggal ini tidak memiliki ahli waris dan orang yang meninggal ini tidak memiliki pasangan hidup, kepada siapa warisan ini akan diberikan oleh orang yang meninggal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Semisalnya orang yang meninggalkan wasiat, wasiat tersebut harus dituntaskan kepada siapa yang tertulis dalam wasiat. Tapi misalnya jika tidak diberikan wasiat, orang tersebut tidak memberi wasiat, bisa diberikan kepada kerabat seiman yang dekat. Kamu dipaham? Atau ada yang ditambahkan dari kelompok lain? Selanjutnya ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang sebab-sebab mendapatkan harta warisan yang akan dibacakan oleh Adik. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Pertama, nisab atau keturunan. Kerabat yaitu ahli waris terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anak serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Seperti yang dikatakan pada surat An-Nisa ayat 33 yang artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami jadikan waris baru. Perkenalkan, saya Ayat Ramadhani dari kelompok 2 ini bertanya. Dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 2. Jika orang tua mengadopsi anak dari panti asuhan, terus anak ini tetap mendapatkan warisan atau tidak? Soalnya kan dia tuh nggak dari dia tuh kan tidak dari keturunan atau nasab orang tua tersebut. Terima kasih. Baik, sudah selesai semuanya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu buat kita semua. Sebelum Ibu melakukan asesmen dan memberikan kuis, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa kesimpulan mengenai materi yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikan, silahkan terlebih dahulu ada kelompok mana yang mau menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini. Silahkan kelompok berapa yang mau menyimpulkan. Ya, silakan kelompok 6 terlebih dahulu. Apa kesimpulan yang Anda dapatkan dari pembahasan kita hari ini? Silakan maju ke depan perwakilannya atau di sana boleh juga. Silakan berdiri. Kesimpulan yang kami dapat tentang warisan dalam Islam adalah warisan dalam Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim yang mencerminkan nilai-nilai agama, keadilan dan keharmonisan keluarga. Pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada hubungan darah dengan almarhum seperti anak-anak, cucu, orang tua dan saudara kandung. Terus pembagian warisan dalam Islam juga dapat dibagi berdasarkan wasiat. Prinsip utama dalam pembagian harta warisan adalah keadilan, yaitu pemberian bagian yang adil kepada setiap ahli waris. Tepuk tangan buat dia. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pratawulandari akan mengajukan kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini tentang ilmu warisan, yaitu ternyata ilmu faraid itu sangat penting dan juga ada bagian-bagiannya supaya nanti akhirnya kita tidak salah jalan. Maka berbagai ilmu warisan ini berdasarkan ilmu hukum dan juga agama. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hukum waris ini hukumnya fardu kifayah. Tujuan kita mempelajari ini supaya kita mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan dan apa penyebab yang menghalangi nanti kamu menerima harta warisan. Kemudian berapa saja bagian-bagian masing-masing dari ahli waris. Nah, tujuannya selain itu, tujuan mempelajari ilmu ini supaya harta yang kita dapatkan nanti itu adalah